Perkembangan dunia medis dan farmasi Arab dimulai pada abad ke-9, sejalan dengan zaman keemasan Khalifah Abbasiyah di timur. Ekspansi Islam menyebabkan umat muslim bersentuhan dengan pengetahuan medis. Hasil dari pengembangan pengetahuan ini tercermin dalam revolusi penerjemahan. Pada periode tersebut, peradaban Islam berkembang dalam sains dan seni. Berbagai cendekiawan, baik muslim dan non-muslim, aktif menerjemahkan karya ilmiah dalam bahasa Arab. Dasar-dasar pengobatan Islam dikembangkan dengan merujuk pada tradisi Yunani. Contohnya teori Hippocrates dan Galenik. Umat muslim kemudian melakukan sintesis ulang dan inovasi tradisi medis ini. Meskipun terdapat banyak dokter muslim yang terkemuka dalam dunia Islam, ada 5 tokoh yang menonjol dalam pengobatan Islam. Mereka meliputi Al-Razi, Al-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan Ibnu Nafis. Obat adalah panduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan gejala penyakit atau penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia maupun hewan. Berdasarkan sumbernya, obat dibagi menjadi 2, yaitu obat herbal dan obat konvensional. Perbedaan antara obat herbal dan obat konvensional adalah bahannya. Dalam kandungan obat herbal, terdapat beberapa senyawa aktif dalam konsentrasi rendah, sedangkan kandungan obat konvensional terdiri dari 1 senyawa aktif dalam konsentrasi tinggi. Dalam Al-Quran, dijelaskan beberapa obat herbal, yaitu madu, delima, kurma, dan lain-lain. Berikut merupakan salah satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kulli samaratin fa'asluki subula rabbi dhaluk yakhruju min butuniha syarabun mukhtaliful alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Pencemaran obat dan atau bahan obat adalah masuknya zat pengotor kimia atau mikrobiologi atau benda asing yang tidak diinginkan ke dalam atau pada bahan obat atau bahan selama proses pembuatan obat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifan.
Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan apabila membunuh seorang manusia, maka seolah membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, apabila memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Salah satu yang dapat membahayakan, bahkan dapat membunuh, adalah apabila dengan sengaja melakukan pencemaran obat-obatan berdasarkan zatnya, dengan cara 1. Menggunakan bahan yang lebih murah daripada bahan yang tertera pada label. 2. Menambahkan kandungan bahan kimia yang memiliki efek samping di luar label. 3. Menambahkan bahan kimia melebihi ambang batas aman. Penerapan prinsip 6 tepat sangat diperlukan sebagai tanggung jawab etik sesuai standar operasional prosedur atau SOP untuk menghindari pencemaran obat berdasarkan proses, yaitu tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat waktu, dan tepat dokumentasi. Prinsip ini sangat ditekankan. Apabila dilaksanakan dengan baik, maka dapat bermanfaat untuk memelihara kehidupan pasien. Pencemaran obat berikutnya merupakan pencemaran berdasarkan pemanfaatannya, di mana zat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan. Namun, jika disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, dapat menimbulkan kerugian bagi perseorangan maupun masyarakat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW melarang sesuatu yang memabukkan. Berikut bunyi hadis tersebut. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an kulli muskiri wa mufattir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala sesuatu setiap barang yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Beberapa dampak pencemaran obat-obatan, yaitu: pertama, memperburuk kualitas hidup pasien. Kedua, resiko terjadinya ketergantungan obat. Ketiga, menyebabkan terjadinya pemborosan, baik pasien maupun sistem kesehatan. Dampak yang disebabkan oleh pencemaran obat-obatan adalah kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Larangan merugikan diri sendiri dan orang lain dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu An Abi Sa'id Sa'd bin Sinanil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Obat-obatan memberikan harapan kesembuhan pada dunia. Terdapat perjalanan panjang untuk memastikan setiap langkah kita sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hari ini, mari kita bersama-sama dalam menghadapi ancaman pencemaran obat. Salah satu upaya pencegahannya adalah dengan memahami produksi obat yang baik sesuai dengan aturan yang telah disahkan. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018. Hanya saja, perlu ditekankan pengawasan efektif untuk mencegah pencemaran dan membahayakan masyarakat.
Media juga berperan penting dalam menyampaikan informasi mengenai pencemaran obat. Selain itu, masyarakat perlu waspada tentang produk obat tercemar yang dilaporkan untuk menghindari mengonsumsi produk tersebut sampai bukti ilmiah membenarkan informasinya. Anjuran untuk menyampaikan kebaikan terdapat dalam hadis berikut. Balighun anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui makanan dan obat-obatan. Marilah kita berusaha menjaga dan melindungi kesehatan kita dengan memilih produk yang halal dan thayyiban, baik dalam bahan maupun proses produksinya. Semoga Allah memberikan kebijaksanaan kepada kita dalam menjalani hidup dan senantiasa memberikan rahmat-Nya yang tidak terhingga. Amin amin ya robbal alamin.